Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa SMP Pancasila Krian, khususnya kelas 8? Pagi ini kita ketemu lagi bersama saya, Ibu Lili Sugiyati, di pembelajaran daring IPA. Tema kali ini tentang pemanfaatan gelombang elektromagnetik dan gelombang bunyi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan kita bisa paham mengenai konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pemanfaatan berbagai macam gelombang pun bisa digunakan untuk berbagai bidang, sehingga dapat dikatakan bahwa gelombang mempunyai peranan penting untuk perkembangan teknologi yang semakin canggih pada zaman sekarang ini. Hal ini tentu dilakukan untuk mempermudah berbagai macam pekerjaan manusia. Penerapan gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang mekanik yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari ini sangat bermanfaat. Adapun manfaat-manfaat yang bisa kita terima atau kita pakai diantaranya adalah pada gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar atau dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator dan dipancarkan dari antena, juga diterima oleh antena. Yang kedua, pada gelombang mikro adalah gelombang yang frekuensinya paling tinggi. Jika gelombang mikro ini diserap oleh sebuah benda, maka benda tersebut akan menimbulkan efek panas juga. Ini biasanya dipakai pada pemanas microwave atau oven untuk memasak makanan. Selanjutnya, pemanfaatan gelombang terdapat pada sinar inframerah. Sinar inframerah ini tidak nampak jika dilihat begitu saja, namun keberadaannya bisa dideteksi di atas spektrum merah, sehingga benda-benda apapun yang mengalami panas karena adanya inframerah ini akan memancarkan warna merah. Kemudian sinar ultraviolet yang sumber utamanya adalah matahari. Sinar ultraviolet ini memancar menyinari bumi, tetapi tidak semuanya sampai pada bumi. Sebagian ada yang diserap oleh lapisan ozon, hanya sebagian kecil saja yang diteruskan ke bumi untuk manfaat makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kemudian pemanfaatan gelombang selanjutnya adalah sinar X. Frekuensinya antara 10 Hz sampai 10.000 ya. Panjang gelombangnya sangat pendek, tapi memiliki daya tembus yang sangat kuat, sehingga dapat menembus ketebalan buku ataupun kayu. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 sampai 10 Hz. Daya tembusnya paling besar,
yang disebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan tubuh. Kemudian, selain penerapan pada gelombang mekanik, gelombang bunyi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, manfaat pada gelombang bunyi adalah untuk mengukur kedalaman air laut yang dilakukan kapal untuk memancarkan sinar bunyi, memancarkan bunyi ke dasar laut. Kemudian umumnya di bawah kapal terdapat alat pendeteksi bunyi atau disebut detektor yang fungsinya menghasilkan gelombang listrik bila mendapatkan pantulan bunyi. Ini adalah gambar sebuah kapal yang sedang mengapung di permukaan air, berusaha untuk mengukur kedalaman air laut dengan memberikan gelombang bunyi sampai dengan ke dasar laut yang kemudian dipantulkan kembali ke atas mengenai detektor yang terdapat pada bagian bawah kapal, sehingga bisa diketahui berapa besar kedalaman air pada laut tersebut. Selanjutnya, manfaat gelombang bunyi adalah untuk mengetahui apakah di bawahnya kapal tersebut ada ikan atau tidak. Ya, keberadaan dari ikan-ikan yang ada di bawah laut dapat dideteksi dengan memanfaatkan gelombang bunyi. Berikut ada gambar sebuah kapal juga yang ada di permukaan air berusaha mengeluarkan gelombang bunyi, berusaha untuk mencari di bagian bawah kapal tersebut apakah terdapat ikan atau tidak, yang mana ini biasanya digunakan oleh para nelayan atau pecinta mancing mania yang ingin mendapatkan tangkapan lebih banyak pada daerah-daerah tertentu sehingga tidak salah tempat. Kemudian, gelombang bunyi bisa juga dimanfaatkan oleh hewan kelelawar untuk beradaptasi dalam hidupnya. Memanfaatkan pantulan dari gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh kelelawar pada malam hari terutama, sehingga ia dapat menghindari dinding. Dia tidak akan terbentur oleh dinding meskipun dia terbang dengan cepat dalam situasi gelap. Dia bisa menerima pantulan suara yang dikeluarkan untuk kembali ke tubuhnya, juga untuk mengetahui posisi mangsa di mana dia bisa mendapatkan mangsa tersebut. Dengan demikian, kelelawar tidak akan terbentur oleh dinding yang hendak dia tempati, kemudian dia juga bisa tetap memperoleh mangsanya. Ini adalah gambar sebuah kelelawar mengeluarkan gelombang suara, memantul pada benda tertentu yang dia maksudkan, kemudian dikembalikan pada kelelawar sehingga dia tahu apakah di depannya ada mangsa atau ada dinding atau tidak. Kemudian, manfaat pada bidang kedokteran ini juga bisa mengambil dari gelombang bunyi. Digunakan untuk mendeteksi penyakit apapun yang ada di dalam tubuh manusia. Apakah itu di dalam jantung, di dalam otak, di dalam hati, di dalam ginjal, atau pada organ-organ tubuh yang lainnya. Setelah terdeteksi, kemudian tim medis bisa mengambil tindakan dengan tidak salah tempat, tidak dengan salah tindakan. Selanjutnya, bisa juga digunakan untuk memperlancar komunikasi. Sebagai sarana komunikasi biasanya digunakan sebagai pengeras suara, yang sehingga suara yang bisa disampaikan bisa lebih keras volumenya
dan lebih bisa mudah diterima oleh para pendengarnya. Kemudian juga pemanfaatan gelombang bunyi bisa digunakan untuk mendeteksi apakah pada bagian lapisan bumi ini terdapat minyak bumi atau tidak. Ya, keberadaan jenis zat yang ada di dalam lapisan bumi dapat dideteksi dengan menggunakan gelombang bunyi. Ini adalah gambar sebuah kapal yang mengeluarkan gelombang bunyi sehingga mengetahui lapisan-lapisan yang ada pada dalam tanah di bawah laut. Sehingga tidak heran penghasil minyak bumi ini banyak dijumpai di lepas pantai atau di tengah-tengah laut. Nah, untuk mengetahuinya bisa dengan mengetahui tempat posisinya, maksud saya bisa juga dengan menggunakan gelombang bunyi tersebut untuk menentukan tempat keberadaannya. Kemudian juga bisa digunakan untuk mencari kapal yang tenggelam. Komponen penyusun kapal yang dominan merupakan benda keras, dapat memantulkan gelombang bunyi sehingga keberadaannya akan bisa diketahui oleh pendengar. Ini biasanya digunakan untuk mencari keberadaan sebuah insiden atau kecelakaan di laut. Kemudian ada pesawat yang tenggelam, itu keberadaan posisi pesawat tersebut di sebelah mana bisa diketahui juga dengan gelombang bunyi yang mengeluarkan sinyal. Kemudian secara umum setelah uraian-uraian tersebut tadi di atas, bisa dikatakan bahwa manfaat gelombang bunyi diantaranya sebagai berikut, yaitu sebagai komunikasi manusia dengan beberapa jenis makhluk hidup lainnya atau dengan sesama manusia. Kemudian juga mendeteksi adanya beberapa jenis penyakit. Kemudian juga untuk menyelidiki organ-organ tubuh yang lain, apakah itu otak, hati, liver, batu ginjal. Kemudian bisa juga mendeteksi janin yang ada di dalam tubuh ibunya, mengetahui jenis kelamin dan bagaimana perkembangannya. Kemudian juga mengukur kedalaman laut, mendeteksi keberadaan ranjau, dan sebagainya. Sepertinya pertemuan kita pada kesempatan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa kerjakan tugas sesuai dengan perintah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa agar apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.